Hukum 2 Newton, gerak rotasi. Persamaan untuk hukum 2 Newton gerak rotasi adalah sigma torsi sama dengan I dikali alfa, di mana torsi atau tau adalah torsi dengan satuan Newton meter, I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, dan alfa adalah percepatan sudut untuk rotasi dengan satuan rad per second kuadrat, radian per second kuadrat. Maka bisa kita ubah jadinya sigma tau sama dengan I dikali A per R, di mana hubungan alfa adalah A per R. Alfa sama dengan A per R. A adalah percepatan benda untuk gerak translasi, sedangkan R adalah jari-jari untuk benda tersebut. Kemudian, bagaimanakah kaitan torsi dengan percepatan sudut? Oke. Pertama, torsi tau ini sama dengan F dikali R atau F dikali D. Sebelumnya Miss pernah menjelaskan ya, torsi itu F dikali D atau F dikali R. Karena sama aja, artinya R adalah jarak antara garis gaya dengan titik poros. Ingat, selalu dengan titik poros. Sama dengan I kali alfa. Dan torsi tadi, tau ini diubah lagi menjadi F kali R sama dengan I dikali A per R. Oke, untuk keempat jenis persamaan ini kan sudah paham ya? Suatu batang panjang L dan massa M dapat berputar bebas pada salah satu ujungnya. Nih, batang tersebut kemudian dilepas dari keadaan diam. Sehingga berapakah percepatan sudut batang pada saat dilepas? Percepatan sudut berarti simbolnya apa? Alfa. Oke, pertama kali yang kita kerjakan adalah tentukan dulu pusat massa pada batang. Pusat massa pada batang selalu di tengah. Jadi titik pusat massanya adalah berada di tengah, ini dia ya. Sehingga gayanya adalah nih, W sama dengan M dikali G. Inilah titik pusat massanya, gayanya adalah W sama dengan M dikali G. Kemudian, berapakah jarak antara titik pusat massa ke poros? Setengah L, ya. Karena Miss bilang tadi, titik pusat massa pada batang selalu di tengah. Sehingga, jarak antara titik pusat massa ke poros adalah setengah L. Setengah dari panjang seluruhnya. Oke, baru kita masukin ke rumusnya adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Torsi itu adalah F dikali R. Sama dengan sebelumnya ya, F dikali D. Intinya D atau R itu adalah jarak titik pusatnya ke poros. Jarak gayanya ke poros, oke? Dimana F-nya kita ganti jadi W, yang dimana nilainya adalah M dikali G. Ya, R di sini tadi apa? Jarak antara si titik pusat massa ke poros atau titik gaya ke porosnya. Berapa jaraknya? Setengah L. I adalah momen inersia pada batang. Miss kan kemarin sudah ada mengajarkan bahwa gambarkan momen inersia beberapa benda tegar dengan bentuk yang beraturan. Ini salah satunya, yaitu batang. Batang ini diputar melalui salah satu ujungnya, sehingga momen inersianya bernilai I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Maka disinilah nilainya, sepertiga ml kuadrat dikali alfa. Alfa inilah yang akan kita cari. Oke, bisa kalian coret M-nya, L-nya juga, di sini tinggal L aja. Maka nilai alfa adalah 3G per 2L. Oke, sampai sini paham ya? Katrol dihubungkan dengan beban. Oke, perhatikan soalnya. Katrol berbentuk lempeng pejal homogen, ini katrol, dengan masanya adalah 2M dan jari-jarinya R. Sedangkan beban yang digantung ini yang diikat pada tali itu masanya adalah M. Kemudian sistem ini dilepas sehingga benda bergerak ke bawah. Hitunglah percepatan sudut rotasi katrol. Dinyatakan dalam percepatan gravitasi G.
Oke, jadi pertama kita buat dulu garis-garis gayanya. Ya, ini W-nya, ini T-nya. W sama dengan M dikali G, dan ini adalah tegangan tali. Ini gaya beratnya ya. Oke, jadi karena sistem tersebut dilepas, maka percepatannya adalah ke bawah. Nah, pertama yang kita lakukan adalah gunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Di sini kita gunakan dua rumus ya. Sigma F sama dengan M kali A dan sigma tau sama dengan I dikali alfa. Oke, lanjut. W dikurang T sama dengan M kali A. Kenapa W dulu? Kenapa W dikurang T? Oke, lihat di sini ya. Ketika sistem dilepas, maka benda tersebut jatuh ke bawah. Percepatannya ke bawah. Maka W ini nilainya positif, T yang negatif. Jadi, lihat panahnya, lihat arahnya. Karena dia ke bawah jatuh, maka W-nya lah yang positif, T-nya yang negatif. Karena itu W dikurang T sama dengan M dikali A. Kemudian W-nya bernilai M kali G dikurang T sama dengan M dikali A. Dan T nilainya adalah MG dikurang MA. M di sini adalah massa benda yang digantung. Oke, yang kedua, kita melihat dari rotasinya. Hukum 2 Newton untuk rotasi. Jadi ini adalah hukum 2 Newton untuk translasi. Untuk rotasi kita gunakan katrol, di mana rumusnya sigma tau sama dengan I dikali alfa. Taunya adalah F dikali R, ya kita ubah F dikali R sama dengan I kali alfa. Kemudian F-nya adalah T, diganti T. Kenapa? Jadi, gaya yang berhubungan langsung dengan R, dengan jari-jari katrol, dengan pusat poros, adalah T garis gayanya, bukan W. Oke? Jadi yang berhubungan langsung dia dengan R, dengan si poros, itu adalah T garis gayanya. Jadi T dikali R sama dengan setengah MR kuadrat. I-nya momen inersia kita gunakan silinder pejal. Jadi yang namanya katrol gunakan selalu I-nya momen inersia adalah momen inersia silinder pejal. Di mana rumusnya adalah I sama dengan setengah MR kuadrat. Baru dikali alfa. Oke, tinggal masukin aja T-nya ini kita substitusi ya. Karena nilai T adalah MG dikurang MA. Oke, setengah dikali M. M di sini kenapa bisa jadi 2M? Karena I, momen inersia itu pada si katrol. Katrol ini masanya berapa tadi? 2M. Oke, jadi M di sini adalah 2M. Karena yang kita gunakan I kali alfa adalah massa untuk si katrol. Setengah dikali 2M kali R kuadrat dikali alfa. Oke, jadi M-nya Miss keluarkan. Ya, ini tinggal kita coret masing-masingnya. Oke, kita lanjutkan. Jadilah G kurang A kali R sama dengan R kuadrat dikali alfa ya. Duanya tinggal kita coret, tinggal segini. Kemudian apa lagi yang bisa dicoret? R-nya ya. Jadi G kurang A sama dengan R dikali alfa. Di sini kan kuadrat, tinggallah 1. Di sini habis. Nah, G dikurang alfa kali R. Kenapa A-nya kita ubah jadi alfa kali R? Pertanyaannya adalah berapakah percepatan sudut alfa? Percepatan sudut artinya adalah alfa. Simbolnya adalah alfa. Jadi A ini yang berhubungan dengan alfa adalah A sama dengan alfa dikali R. Oke, jadi G kurang alfa R, jadi A ini nilainya adalah alfa R. Kemudian, sesama alfa R kita pindahkan, jadi dijumlahkan. Ya. Jadi G sama dengan 2 alfa R, maka alfa adalah G per 2R. Paham ya? Oke, inilah pertanyaannya. Silahkan dikerjakan ya dengan soal ini dan ini adalah gambarnya keseimbangan benda tegar.
Kami sudah menyuruh kalian untuk menggambar beberapa benda tegar, di mana ada batang, ada namanya bola pejal, bola berongga, silinder pejal, silinder berongga, cincin tipis, piringan atau cakram, ya. Sekarang benda tegar itu apa? Jadi benda tegar itu kalau kita simpulkan artinya adalah benda yang ukurannya tidak diabaikan. Benda tegar berada pada keseimbangan statis jika benda tersebut dalam kondisi mengalami keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Apa itu, Miss? Jadi syarat keseimbangan statis benda tegar ada dua. Yang pertama adalah resultan gaya harus nol. Artinya sigma F-nya sama dengan 0. Berarti sigma F pada sumbu X sama dengan 0 dan sigma F pada sumbu Y itu sama dengan 0. Yang kedua, resultan torsi haruslah juga 0. Torsi artinya poros berputar ya, berputar terhadap porosnya. Itu nilainya juga harus 0. Jadi sigma tau sama dengan 0. Halo semua murid Miss, hari ini kita bahas mengenai benda tegar. Jadi pada sistem di sini kita punya benda 30 Newton, batangan 2 Newton, yang panjangnya 100 cm. Jadi kita akan mencari apa, Miss? tegangan pada tali. Oke. Pada kesetimbangan benda tegar, ya seperti pada gambar ini, itu di mana batang AB-nya dengan panjang 100 cm. Beratnya 2 Newton. Jadi batang ini beratnya 2 Newton, panjangnya adalah 100 cm. Pertanyaannya, berapakah besar tegangan tali jika berat beban ini adalah 30 Newton? Oke, pertama yang kita kerjakan adalah gambarkan garis-garis gayanya. Ya, seperti ini ya. Jadi ada namanya tegangan tali, ada namanya gaya gaya berat pada benda B, dan gaya berat pada batang. Oke, setelah menggambar garis-garis gayanya seperti ini ya. Nah, kemudian ingat di sini T-nya, T pada vektor ini kita buat ada T pada sumbu Y dan T pada sumbu X. Kenapa kita buat seperti itu? Karena kita ingin T ini harus tegak lurus terhadap poros. Karena itu kita menggunakan T yang tegak lurus adalah T pada sumbu Y, di mana nilainya adalah T sin 30 derajat. Oke, jadi kita buat dulu diketahuinya. Ya, diketahuinya WAB, gaya berat pada batang AB adalah 2 Newton. Ya, letaknya di tengah. Ingat titik pusat massa pada batang adalah di tengah. Karena itu gaya berat pada batang Miss letakkan di tengah ya. WAB sama dengan 2 Newton dan panjang dari garis gaya WAB ke poros adalah setengah dari panjang seluruhnya. Karena kita letakkan dia di tengah-tengah batang. Oke, maka setengah dikali 1. 1 itu tadi 1 cm ya yang kita ubah jadi meter. Nah, yang kedua, WB. WB sendiri adalah gaya berat pada benda tersebut yang digantungkan adalah 30 Newton. Sedangkan panjang garis gaya B terhadap poros adalah 100 cm atau 1 meter. Kemudian berapakah tegangan pada tali? Ya, kita bisa jawab menggunakan rumus sigma tau A sama dengan 0. Kenapa Miss buat A? Karena porosnya pada A. Sehingga garis-garis gaya ini semuanya diperhitungkan dari si poros yang berada di titik A. Oke, rumus tau apa tadi? F dikali R. Kita gunakan di sini adalah F dikali R. Ya. T ini adalah F, WB adalah F, dan WAB juga F. Oke. Ini dia. T sin 30. Oke. T sin 30. Oke, T sin 30 derajat ya terhadap poros. Dia sudah tegak lurus ya. Ini sudah tegak lurus. Maka
dikali dengan panjangnya. Panjang dari titik T sin 30 ke poros adalah 100 cm sama dengan 1 meter ya. Kemudian nilainya apa? Positif atau negatif? Oke, kita lihat. Ini dia garis gayanya. Kita hubungkan ke poros. Ini porosnya. Maka dia berlawanan atau searah jarum jam. Berlawanan jarum jam, maka nilainya adalah positif. Oke, kemudian dia WAB dikali LAB ya. WAB, LAB panjangnya. Panjang dari si garis gaya WAB ya, jarak dari garis WAB ini terhadap poros. Itu adalah setengahnya. Ya, minus atau positif? Ya, kita lihat di sini. Lihat tanda panahnya ke poros. Tanda panah ini untuk ke poros. Garisnya gimana? Berlawanan atau searah? Searah ya. Searah maka nilainya adalah negatif. Negatif WAB dikali LAB. Kemudian negatif lagi pada WB. Lihat tanda panahnya lagi untuk ke poros ya. Seperti itu seterusnya ya. Sama dengan 0. Oke, baru kita masukin nilainya. Sin 30 0,5 LB tadi panjangnya adalah 1 meter. Kita gunakan yang meter ya. Dikurang 2 dikali 0,5. 2. Ini WAB-nya adalah 2 Newton. Panjang, jarak dari si garis WAB ke poros adalah 0,5. Dia di tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah tadi? Karena titik pusat massa batang di tengah. Dikurang 30 kali 1. Oke, kita selesaikan seperti ini. Nah, kita kerjakan bagian ini, bagian kedua, dan bagian ketiga. Inilah hasilnya. Oke. Nah, T-nya sama dengan 62 Newton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika tidak mengerti, silakan bertanya sama Miss ya. See you.